Teleskop Hubble mengelilingi planet kita sambil melihat ke alam semesta luas yang tak berujung. Karena terletak di luar atmosfer bumi, Hubble bisa melihat lebih jauh daripada teleskop di darat, sebab di atas sana tidak berawan. Teleskop ini membantu kita mengonfirmasi teori lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Selain itu, teleskop Hubble juga yang menemukan sekian banyak galaksi baru, termasuk yang tertua di dunia, yang umurnya sekitar 8 miliar tahun lebih tua daripada galaksi kita. Tapi, mari kita pergi 25 tahun cahaya ke bintang istimewa lainnya. Fomalhaut. Ini adalah salah satu bintang paling terang di langit malam dan letaknya di konstelasi Ikan Selatan. Bintang ini hampir 2 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari. Jika dilihat dari jauh, kamu bisa melihat cakram kuning cerah di sekelilingnya. Itu adalah cakram puing yang dipenuhi bebatuan angkasa dan ukurannya sangat besar. Lebarnya kira-kira 25 kali jarak bumi ke matahari. Para ilmuwan penasaran apakah semua debu angkasa ini akan bercampur menjadi satu dan membentuk planet suatu hari nanti? Akan tetapi, mereka melihat hal lain. Di sana, melewati bebatuan itu, ada objek misterius yang sangat besar. Sebuah titik kuning besar yang mengorbit bintang. Objek ini seolah meluncur di sekitar gelanggang es kosmik. Jadi, pada tahun 2008, para ilmuwan mengumumkan mereka telah menemukan eksoplanet yang dinamai Fomalhaut B. Itu adalah planet pertama di luar tata surya kita yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Beratnya masih sulit diperkirakan, mungkin setara 2 planet Mars disatukan, dan letaknya lumayan jauh dari bintang induknya. Sekitar 4 kali jarak matahari ke Neptunus. 1 tahun di planet ini akan sama dengan 1.700 tahun di bumi. Umur seluruh manusia masih balita jika tinggal di sana. Jadi, tersisa satu pertanyaan. Apakah planet ini benar-benar ada? Para ilmuwan berdebat tentangnya. Dan pada tahun 2012, teleskop Hubble yang terpercaya menemukan sejumlah data baru. Planet ini memang sudah ada sejak lama. Jika planet ini berbentuk raksasa gas layaknya Jupiter atau Saturnus, berarti umurnya masih sangat muda, 10 kali lebih muda dibanding bumi. Dan semua debu di sekitarnya terlihat bersinar tanpa henti. Artinya, kamu tidak boleh melepas kacamata hitammu di sana. Tapi sekarang, planet itu hilang lagi. Hanya menyisakan donat puing bebatuan. Jadi, mungkin planet itu dihancurkan asteroid raksasa, seperti asteroid yang melenyapkan dinosaurus dari muka bumi, atau mungkin hancur oleh planet pengembara. Planet pengembara adalah planet yang terbang mengelilingi galaksi tanpa orbit jelas. Mungkin hanya debu yang tersisa dari tabrakan ini, atau mungkin ada ketidakseimbangan di inti planet ini, sehingga meledak dari dalam. Para ilmuwan kini meyakini bahwa sejak awal, Fomalhaut B memang bukan planet, melainkan hanya sisa-sisa 2 bebatuan besar yang hancur menjadi satu. Dari jauh, tabrakan masif semacam itu hanya akan terlihat seperti titik kuning. Lebar 2 batuan angkasa yang bertabrakan ini pasti lebih dari 200 km. Itu seperti jarak dari DC ke Philadelphia. Tapi ini bukan kali pertama sebuah planet muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Saat itu, para ilmuwan mengira mereka menemukan planet seukuran bumi yang mengorbit tetangga kita, Alpha Centauri. Mereka menyebutnya Alpha Centauri BB. Agak kurang kreatif ya. Tapi pada akhirnya ternyata planet itu tidak ada. Ups, ilmuwan juga bisa membuat kesalahan, sama seperti kita semua. Belum lama ini mereka memperkirakan ada kehidupan di Venus. Mereka menemukan jejak suatu gas, fosfina, yang bisa menjadi tanda kehidupan. Kabar ini menjadi berita hangat kala itu. Tapi kemudian, seseorang memutuskan untuk memeriksa ulang datanya. Memang ada sedikit jejak fosfina, tapi tidak sebanyak yang mereka kira. Jika pergi beberapa ratus tahun lagi ke belakang, kamu bisa menemukan kesalahan yang lebih konyol lagi. Saat itu, orang meyakini matahari berputar mengelilingi bumi, dan planet kita adalah pusat dari seluruh alam semesta. Penyebabnya, belum ada peralatan canggih untuk mengukur objek angkasa saat itu. Orang-orang melihat matahari terbit di timur dan terbenam di barat, sehingga kesimpulan mudahnya adalah matahari berputar mengelilingi kita. Lantas, apa yang terjadi pada planet tadi? Untungnya,
Hubble sempat mengambil foto seluruh sistem bintang itu, tapi karena sangat jauh, foto yang dihasilkan agak kabur. Ilmuwan hanya melihat titik kuning besar dan berasumsi bahwa itu adalah planet. Ilmuwan jarang mendapatkan foto-foto planet jauh. Mereka biasanya harus menggunakan perhitungan matematika untuk menemukannya. Objek luar angkasa terus menari satu sama lain. Tarian ini mengeluarkan banyak energi, seperti energi gravitasi dan energi cahaya. Sederhananya begini. Bayangkan temanmu bersembunyi di balik belokan jalan. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi bisa melihat bayangannya di lantai. Itulah yang para ilmuwan lakukan saat mengamati bintang demi mencari planet. Kembali ke topik utama. Sebuah planet lenyap miliaran kilometer dari sini. Tapi bagaimana jika tata surya kita yang sangat seimbang kehilangan salah satu planetnya? Tentunya, hidup kita di bumi akan terpengaruh. Mari mulai dari Merkurius. Kabar baiknya, planet ini terlalu kecil untuk memengaruhi gravitasi planet kita. Jadi, kita tak akan menyadari jika Merkurius hilang. Selanjutnya, Venus. Planet panas ini terkadang disebut saudara kembar bumi. Tapi yang pasti, tidak ada penghuni di planet ini. Venus adalah salah satu titik paling terang di langit malam kita. Jika menghilang keluar dari tata surya, wow, malam-malam di bumi menjadi jauh lebih gelap. Tapi tetap saja, dampaknya tidak terlalu besar. Mars. Kehidupan tanpa Mars mungkin akan menguntungkan bumi. Ada sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Gravitasi Mars dapat menarik asteroid dari sabuk, memutarnya, lalu melontarkannya ke bumi. Tanpa Mars, asteroid akan tetap di tempatnya berkat gravitasi Jupiter. Jupiter lebih berat dibanding gabungan semua planet di tata surya kita. Jupiter menahan sabuk asteroid dan gravitasinya cukup kuat untuk memengaruhi bumi. Beberapa ribu tahun setelah hilangnya Jupiter, kita akan melihat perubahan besar. Kita akan bergerak mendekati matahari yang akan berarti dua hal. Pertama, cuaca di bumi akan jauh lebih panas sepanjang tahun. Dan kedua, hari, minggu, dan tahun-tahun kita akan memendek. Karena Saturnus, Uranus, dan Neptunus terlalu jauh, kita tak akan sadar kalau planet-planet itu hilang. Berarti hanya satu yang tersisa, tapi bukan Pluto. Bagaimana jika bulan yang menghilang? Simpelnya, kacau. Bumi akan miring lebih jauh dibanding sekarang, dan cuaca di seluruh dunia akan menggila. Bahkan lebih gila dari sekarang, dan bahkan mungkin berpotensi mengarah ke zaman es baru. Bumi akan berputar jauh lebih cepat. Jadi, alih-alih 24 jam dalam sehari, waktu kita hanya tersisa 6-12 jam sehari. Dan, meski akan jauh lebih singkat, malam hari juga akan lebih gelap dari sebelumnya. Saat melihat bulan, kita sebenarnya melihat matahari memantulkan cahayanya dari bulan. Dan bulan baru biasanya adalah objek paling cerah di langit malam. Jika matahari menghilang dari langit kita, tamatlah riwayat kita. Bintang ini adalah pusat dari seluruh tata surya kita. Tanpanya, orbit semua planet akan hancur dan bergerak tanpa arah. Bumi, bulan, dan semua planet tetangga lainnya akan melesat ke alam semesta, menuju ke tempat yang belum kita tahu. Tidak ada lagi namanya siang hari, karena kita butuh matahari untuk melihat siang. Jadi, malam hari menguasai bumi selamanya, dan bulan mungkin tak akan pernah terlihat lagi. Atau, kita mungkin tak akan pernah melihat apapun lagi. Bumi akan makin dingin, dan semua airnya secara bertahap akan membeku. Tapi bagaimana jika matahari berubah menjadi lubang hitam? Kita mungkin masih berputar mengitarinya. Tapi semoga kita cukup jauh dari sana agar tetap selamat. Merkurius dan Venus mungkin akan tertelan, tapi kita mungkin beruntung. Jadi, posisi kita tetap sama, tapi tidak ada lagi matahari yang menghangatkan kita. Jika prosesnya terjadi cukup lambat, kita mungkin bisa beradaptasi. Kita butuh sumber daya baru, sumber cahaya baru, dan tanaman harus beradaptasi untuk mendapatkan energi dari tempat lain. Kita mungkin perlu membangun struktur mirip tenda besar di sebuah kota, hutan, dan lautan. Atau kita mungkin sudah punya pesawat luar angkasa dan bisa pindah ke planet lain.
Wah, Mimin Sisi Terang bangga banget deh. Untuk pertama kalinya kami bisa nayangin video peta langit rahasia yang baru aja ditemukan. Dan peta kuno ini dinilai penting dalam dunia arkeoastronomi. Selamat nonton semuanya! Tersembunyi di antara bintang lain di langit selatan, peta ini telah ada sebelum penjelajah Inggris dan Belanda membuat peta pertamanya pada abad ke-16 sampai 17. Penjelajah Spanyol menggunakannya sebagai pemandu navigasi dalam pelayaran melintasi belahan bumi selatan pada abad ke-16. Peta ini juga ngasih tahu letak geografi sumber daya alam di dunia baru. Dan kalau banyak hal masih jadi rahasia besar, peta langit ini juga pasti nggak banyak diketahui. Para penjelajah memanfaatkan bintang utara sebagai penunjuk arah saat mereka berlayar di belahan bumi utara. Dan karena lokasinya sangat dekat dengan langit kutub utara, bintang utara alias Polaris ini kelihatan paling diam di langit malam. Foto timelapse yang terfokus ke Polaris telah nunjukin jejak bintang sirkumpolar, tapi bintang utara ini tetap ada di posisinya secara virtual. Polaris benar-benar menunjuk ke utara di sebelah utara Khatulistiwa, dan ketinggian si pengamat di atas permukaan laut saat melihatnya juga nunjukin garis lintang utaranya. Tapi di selatan Khatulistiwa, bintang ini nggak kelihatan, dan di situ nggak ada bintang selatan. Makanya saat kapal ekspedisi berbendera Spanyol mendekati Khatulistiwa, bintang Polaris makin terbenam di buritan kapal. Pelaut Spanyol dan Portugis di kapal itu semakin sadar kalau Polaris sebentar lagi bakal ngilang di bawah air dan mereka akan kehilangan arah. Kondisi kayak gini pasti bikin panik banget kan? Mereka melintasi perairan asing tanpa penunjuk arah dan saat itulah mereka bikin konstelasi pertama di peta langit selatan bernama Crux yang juga dikenal dengan sebutan konstelasi Salib Selatan atau Gubuk Penceng. Konstelasi terang yang muncul di depan haluan bikin mereka semakin yakin untuk berlayar ke selatan. Beberapa negara di belahan bumi selatan juga memunculkan rasi bintang Crux di bendera mereka loh. Misalnya Selandia Baru, Australia, Samoa, dan Papua Nugini di Pasifik Selatan, serta Brasil di Atlantik Selatan. Letak geografis yang sangat berlainan ini menjadi faktor penting dalam menyingkap kerancuan antara konstelasi modern dan peta langit rahasia. Konstelasi kedua yang termuat di peta langit rahasia juga nggak kalah penting dari Crux, tapi bintang ini lebih redup dan jauh lebih mungil. Rasi bintang Musca atau Lalat terdiri dari beberapa bintang redup. Konstelasi ini telah membuka gerbang penemuan lain setelah para pelaut ngeliat Salib Selatan. Bintang di langit selatan jauh lebih banyak daripada di langit utara. Area ini dihiasi banyak kumpulan bintang karena posisi matahari nggak jauh di atas piringan Bima Sakti. Saat manusia di belahan bumi utara menatap langit, mereka sebenarnya lagi ngeliat Bima Sakti. Tapi saat manusia di belahan bumi selatan menatap ke arah yang sama, mereka ngelihat piringan galaksi yang bertabur bintang, nebula, nebula planet, serta awan Magellan besar dan kecil di dekat Bima Sakti. Makanya belahan bumi selatan punya banyak teleskop dan observatorium terbaru, terbesar, dan tercanggih. Banyak benda langit bisa diamati di tempat ini. Tapi dari sekian banyak bintang di langit selatan, kenapa konstelasi Musca dianggap sangat penting ya? Padahal kan ukurannya kecil, cahayanya juga redup. Di peta langit rahasia, para pelaut juga mencantumkan konstelasi Lalat ini di bawah Salib Selatan. Alasannya apa ya? Nah, jadi gini, para pelaut di atas kapal ngerasa seneng banget saat tubuh mereka digigit lalat. Artinya di dekat situ ada daratan. Dan setelah berlayar cukup lama dari Spanyol, mereka pasti pengen banget menapakkan kaki di daratan kan? Konstelasi lain yang termuat di peta langit rahasia berada di sisi kiri kapal. Jadi kalau kapalnya berlayar ke selatan, sisi kirinya berada di timur menuju kepulauan di lepas pantai Brazil. Konstelasi ketiga juga kecil dan redup, namanya Chameleon atau bunglon. Dan saat melihat rasi bintang ini, para penjelajah harus mematuhi kode rahasia yang artinya jangan dekati. Boleh-boleh aja sih kalau mereka mau nerobos masuk, tapi mereka harus siap makan bunglon. Sebetulnya di kepulauan itu nggak ada apa-apa kok. Malahan di situ nggak ada sumber daya alamnya. Jadi nggak usah terkecoh. Sebagian besarnya cuma berupa daratan tandus. Dan kalau lanjut ke arah kanan, mereka bakal sampai di daratan utamanya. Agak jauh ke sebelah timur dari Chameleon, ada juga tanda dilarang masuk. Namanya konstelasi Volans atau ikan terbang. Ikan ini juga nggak bisa dimakan. Ya udah deh, lanjut ke arah barat daya aja kalau gitu.
Selagi kapalnya mendekati pantai, kita bisa ngebentangin peta langit rahasia ini di atas peta Amerika Selatan. Maka akan terlihat anomali dan di situ ada konstelasi Apus alias cendrawasih. Padahal Apus ini nggak mirip dengan Amerika Selatan. Dan cendrawasih adalah burung asli di kawasan Pasifik Selatan, bukan Amerika Selatan. Nanti juga kita bisa ngelihat burung ini selama perjalanan ke Amerika Selatan. Di peta langit yang dibikin oleh pelaut Spanyol dan Portugis, cendrawasih banyak disebut di berbagai lokasi. Makanya, konstelasi Apus berada tepat di daratan utama Amerika Selatan. Dan formasinya mirip banget kayak burung cantik ini. Tapi itu bukan burung cendrawasih. Mungkin saat itu mereka ngelihat burung bandit kotinga, Stressman's bristlefront, burung beo berbulu cerah, atau bisa juga white-tip quetzal yang hidup di Venezuela dan Guyana. Rasi bintang Apus juga dilambangkan sebagai burung yang berhabitat di hutan, dan kerajaan Spanyol menganggapnya sebagai sumber daya alam berharga yang bisa dieksploitasi. Kapal Spanyol yang berlayar dari Chameleon ke Apus juga menyusuri daratan Amerika Selatan yang sangat luas. Mereka melewati mulut sungai Amazon yang saat itu belum diberi nama. Kemudian mereka menandai lokasi ini dengan konstelasi Hydra atau ular laut. Hewan ini sangat ikonik di kawasan Amazon. Cape Branco atau bahasa Portugisnya Cabo Branco merupakan daratan paling timur di benua Amerika Selatan. Di langitnya terdapat rasi bintang dorado atau ikan todak. Jenis ikan ini masih jadi hidangan mewah di restoran Portugis loh. Jadi sumber daya laut mahal ini udah pasti ngalahin bunglon dan ikan terbang tadi. Nah, selagi kapalnya melewati area yang sekarang bernama Arus Brazil, peta langit ini nunjukin formasi burung toucan. Dan seperti di Argentina, kehadiran burung toucan di area ini mengindikasikan kalau di situ kaya akan kacang dan buah-buahan. Selanjutnya ada konstelasi Phoenix. Burung ini dipercaya bisa hidup abadi dalam mitologi klasik. Ia bisa hidup kembali dari kobaran api yang ngebakar tubuhnya. Para pelaut kita udah berlayar sangat jauh ke selatan. Para penjelajah Eropa belum pernah loh melakukan ekspedisi sejauh itu. Kondisi perairan di situ jauh lebih nyeremin. Tierra del Fuego atau tanah api punya banyak gunung berapi yang memuntahkan lava cair. Tapi langit malamnya dihiasi aurora bertabur cahaya merah, hijau, dan biru. Waduh, para pelaut kita mulai ngelawan arus tuh. Hawanya juga mulai dingin. Kapal mereka terus menerjang Selat Magellan menuju Samudra Pasifik. Konstelasi Phoenix melambangkan keberhasilan mereka menuju Pasifik, kemudian belok ke utara. Momen ini sudah lama mereka tunggu-tunggu karena akhirnya mereka bisa lolos dari tanah api. Seakan-akan mereka bisa terlahir kembali setelah mampu belok ke utara. Di titik inilah semua peta langit yang diterbitkan sejak tahun 1603 silam menempatkan konstelasi Grus atau burung bangau. Padahal Grus bukan bangau karena burung ini nggak hidup di Amerika Selatan. Oke, berarti kita perlu ngebongkar misteri penamaan rasi bintang yang ketuker-tuker ini kan? Apus bukan cendrawasih, Grus bukan burung bangau, dan Pavo juga bukan merak. Nama yang aut-autan ini berasal dari peta bintang buatan kartografer asal Belanda bernama Petrus Plancius. Dia hidup sejak tahun 1552 sampai 1622. Dan si pembuat peta menerbitkan peta langitnya ini berdasarkan observasi bintang yang dilakukan oleh Peter Kaiser di Pulau Madagaskar. Madagaskar ditemukan oleh pelaut Portugis dengan 13 kapalnya pada tahun 1500. Beberapa abad kemudian, tempat ini sering disinggahi kapal Portugis. Peter Kaiser mungkin juga kenal dengan pelaut Portugis yang infoin soal konstelasi langit selatan. Peta ini dikembangkan oleh pelaut Spanyol dan Portugis dalam ekspedisi Spanyol mengelilingi Amerika Selatan. Nah, peta inilah yang menjadi peta langit rahasia kita. Meski nggak ada bukti pendukungnya, klaim ini bisa ngejelasin penamaan rasi bintang yang ketuker-tuker. Burung yang tadi disebutin di peta langit rahasia memang hidup di Amerika Selatan. Jadi bukan burung Hindia Timur seperti di peta langit modern. Grus bukanlah bangau, tapi flamingo. Dan flamingo hidup di Chili. Para pelaut yang berlayar ke pantai barat Amerika Selatan saat itu ngelihat flamingo, konstelasi yang sekarang bernama Grus ini pernah dijuluki Phoenicopterus pada abad ke-17. Phoenicopterus adalah nama Latin dari flamingo. Jadi, Grus adalah flamingo.
Kasus yang sama juga terlihat pada penamaan konstelasi Pavo alias burung merak di peta bintang modern. Pavo adalah nama Latin dari merak. Burung ini juga nggak hidup di Amerika Selatan karena termasuk burung asli Pasifik Selatan. Tapi dalam bahasa Spanyol, kata Pavo berarti kalkun. Dan kalkun memang hidup di Spanyol. Nah, ini nih penentunya. Dalam bahasa Portugis, kalkun disebut Peru. Burung paling mencolok di negara Peru adalah Condor Andes, sekaligus sebagai burung terbesar di dunia yang bisa terbang. Konstelasi Pavo ngebentuk formasi Condor Andes yang jauh lebih mirip kalkun dibandingkan merak. Dan kalau ada Condor Andes, berarti di situ ada daging. Kita balik lagi di Khatulistiwa nih, tepatnya di pantai barat Amerika Selatan. Di situ ada konstelasi Indus atau salah satu sungai di India. Di titik inilah arus Khatulistiwa Selatan mengarah ke Pasifik. Oke, itu tadi keseluruhan isi peta langit rahasia milik para pelaut. Kalau kamu pengen mampir di kota 5 di Peru, jangan lupa bawa jeruk nipis ya, biar matching sama namanya di bahasa Spanyol. Dan kalau perlu, bawanya 5 kuintal aja, biar 5-nya juga samaan. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita.
Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 kilometer per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Laik Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian, beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas. Tapi kemudian, ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini, sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam.
Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun gak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi.